Siap, inilah dia official poster dari film Perang Kota. 1, 2, 3. Yes, 30 April 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Perang Kota. Ini dia. Wow. Oke, kita foto bareng bersama dengan posternya. Boleh lebih merapat lagi, boleh berada di tengah-tengah. Iya. Silakan. Boleh lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Silakan sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dulu sebentar. Oke, kiri atas ada di sebagian teman-teman di kiri atas. Silakan. Oke, di tengah. Di tengah. Iya, silakan tengah bawah dulu, tengah bawah. Teman-teman di tengah bawah boleh bergantian dengan yang di atas ya. Silakan teman-teman di tengah atas ya. Silakan di tengah atas. Yang di bawah boleh bergantian, kameranya boleh diturunin dulu sebentar. Iya, sebelah kanan sekarang. Silakan sebelah kanan. Sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih. Dan Jerakan saya filmmaker, kita akan lanjut ngobrol. Ini dia posternya, boleh lihat dulu. Jerome belum lihat semuanya. Mas Fauzan Siti, Mbak Tutut dan juga Ibu Yolati untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Dan yang lainnya akan lanjut untuk mengobrol dengan teman-teman media. Boleh kita berikan kursinya? Silakan. Ya, boleh posternya digeser ke kanan kiri terlebih dahulu. Gimana Mas Iko setelah melihat posternya? Sebentar kami siapkan dulu kursinya. Dan teman-teman media kami berikan kesempatan juga nanti untuk mengobrol. Boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke. Masih kau bantu beresin. Satu baris. Silakan untuk duduk bergabung bersama kita. Bapak Chan Parwa Servia, Mas Ramadi, Mbak Moli Surya, Mas Ciko Jeriko, Jerome Kurnia dan juga Ariel Tatu. Silakan. Iya, pas 6. Iya. Yes. Silakan untuk duduk sesuai dengan kursi yang diberikan. Mas Rama sebelah sini, sebelah Mbak Moli. Oke. Iya. Oke, silakan untuk duduk sesuai dengan kursinya masing-masing. Baik. Luar biasa. 20 menit sneak preview eksklusif yang diberikan dari film Perang Kota. Berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Gak sabar menuju ke 30 April 2025 di seluruh bioskop Indonesia ya. Dan langsung kita akan ngobrol sebentar ya teman-teman. Nanti kita akan ada sesi untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita ngobrol dengan jajaran filmmaker terlebih dahulu. Bapak Chan Parwa Servia dari Star Vision. Pak, ini menarik, sebelum melakukan juga Perang Kota ini udah melakukan world premiere-nya di ajang Festival Film Internasional bergengsi di Rotterdam. Dan ini sebentar lagi juga 30 April akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Yang ingin dibawa dan ditunjukkan ke seluruh penonton Indonesia dari Perang Kota seperti apa, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa lebih mudah berceritanya dengan sneak preview yang tadi kita udah kasih lihat. Jadi memang Perang Kota ini adalah sebuah cermin bagaimana sebetulnya anak-anak muda yang sekarang ini memahami revolusi itu sebetulnya seperti apa. Dan apapun juga yang kita perlihatkan di dalam Perang Kota akan menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Kita akan berbicara tentang manusia-manusia yang terlibat dalam perang itu sendiri. Ada cinta di sana, ada pengkhianatan, dan bagi saya ini adalah sebuah film yang penting. Mungkin selama ini kami di Star Vision waktu diajak oleh Molly, aku tuh dari dulu banget ya, Molly sama Rama, aku ingat banget di Bandung, di Festival Film Bandung, waktu film fiksi menjadi film terpuji di Festival Film Bandung, pas saya tahun berapa, aku udah bilang aku mau banget deh kerja sama satu hari. Dan akhirnya pada waktu Perang Kota menjadi bagian dari Star Vision, saya bangga karena di samping kita ingin berkontribusi untuk memberikan
perkembangan penonton yang baik juga kita butuh melakukan eksplorasi yang sinematis, ya kan, yang penjajakan cerita-cerita baru yang akhirnya bisa dipersembahkan dan memberikan kekayaan karya perfilman nasional kita. Dalam perang kota ini kita akan mendapatkan pengalaman sinematik yang istimewa, intens, dan daya tarik yang seyogianya generasi muda sekarang butuh tontonan berbeda seperti ini. Mungkin itu. Yes, dan kali ini kan akhirnya berkesempatan Pak dari Star Vision bekerja sama dengan Sinesre itu. Jadi thank you. Nah, itu dia. Bagaimana Pak pada saat ngobrolnya pada saat itu Pak dengan Star Vision dan Sinesre dari Prakota Mbak Moli sendiri ke paparnya seperti apa waktu pertama ngobrol intens untuk idenya dan juga menjalankan produksi yang sangat luar biasa ini Pak? Ini udah lumayan lama ya, cukup panjang, dan sebetulnya pada waktu kita mulai obrolan ini pun malah akhirnya beranak pinak jadi dua malah. Iya, betul. Karena memang saya merasa bahwa Moli paham banget apa yang ingin diceritakan dalam karyanya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan saya rasa prosesnya ringkas ya, enggak. Yang bikin lama itu sebetulnya bukan proses negosiasinya, ya, tapi proses syutingnya yang memang ternyata mengangkat sebuah film dengan periode yang cukup lama ya, di tahun 1946 ini bukan hal yang mudah. Dan saya melihat di sini seluruh kru yang terlibat, seluruh cast yang terlibat telah mendedikasikan dengan segala upayanya agar film ini bisa memberikan experience yang berbeda untuk penonton di tanah air dan internasional. Di Rotterdam responnya sangat luar biasa, dan saya juga berharap teman-teman pada suka nggak sih tadi? Itu yang paling penting kan. Jadi menurut saya kesan ini, pesan dari apa yang kita hari ini sampaikan kepada teman-teman di sini ini yang harus dikabarkan, karena alangkah sayangnya apabila nanti pada tanggal 30 April kita tahu akan banyak film yang tayang bersamaan, dan semoga film ini memberikan sesuatu yang berbeda yang sangat, menurut saya ini film eksotik banget ya. Ceritanya jelas. Oke, perang ini bukan hanya sekedar fisiknya, tapi perang batinnya, emosinya, juga ada cinta, ada pengkhianatan. Saya sebetulnya maunya ngomongnya perselingkuhan ya. Dia lebih halus deh, tapi puasa, pengkhianatan aja. Pengkhianatan. Yes. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Bapak Chandra. Terima kasih, Bapak Mas. Kita ke Mas Ramadi. Mas Ramadi kan perjalanan yang cukup panjang dari film Perang Kota, dan akhirnya sebentar lagi terrealisasi. Bahkan 20 menit tadi kita udah menyaksikan untuk teman-teman di Indonesia. Bahkan di Rotterdam kemarin udah eksklusif tayangan yang sangat luar biasa, Mas. Kalau boleh diceritakan proses perjalanan dan perjuangan film ini saat hari ini udah mulai terrealisasi seperti apa, Mas, yang bisa dibagikan? Silakan. Terima kasih semuanya teman-teman media sudah hadir di sini. Saya dan mungkin teman-teman semua di Perang Kota sangat bersyukur kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk sneak preview. Ya perjalanan Perang Kota, kalau nggak salah waktu itu kita mulai di sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu, 18 ya. Ya kita sangat semangat sekali dengan ide film ini gitu, sampai akhirnya ketemu pandemi COVID gitu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah waktu itu ya karena kami sebelumnya sudah pernah cukup malang melintang di beberapa festival film, kemudian kita mencoba untuk apply di beberapa platform yang ya karena pandemi gitu ya, maksudnya kita nggak bisa syuting, nggak bisa gimana, terus akhirnya kerjaannya cuma bikin aplikasi, istilahnya bikin isi aplikasi kemudian kita kirim. Ya bersyukur sekali selama dalam waktu itu kita dapat platform ini, platform itu gitu, yang mungkin akhirnya lead ke beberapa kerjasama dengan dengan co-producer di beberapa negara seperti Perancis, kemudian Belanda dan lain-lain gitu. Ya sampai akhirnya sekarang insya Allah bulan depan tanggal 30 April sangat tidak bisa dibayangkan sih bagaimana kami bersyukurnya gitu.
kira-kira sih. Yes, jadi banyak support yang diberikan untuk film Prangkota dari gak cuma di Indonesia tapi juga dari berbagai negara melihat bagaimana penceritaan dan juga konflik yang dibawa ya Mas Ramadi ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ramadi. Kita ke Mbak Molly Surya. Sebelum ke Brian kita pengen tahu dulu pada saat kemarin kan melakukan world premiere itu kan di Belanda. Dan tadi 20 menit saat kita ditunjukkan ada kaitan ya, keterkaitan yang sangat erat antara Indonesia dan juga Belanda. Kita pengen tahu dari Mbak Molly, apa tanggapan dari teman-teman pecinta film di Belanda pada saat selesai menyaksikan Prangkota pada saat itu, Mbak Molly? Iya, mereka sangat antusias ya, sangat antusias dan responnya sangat positif. Saya juga kebetulan karena filmnya film penutup, jadinya cukup dapat perhatian lah dari media gitu. Jadi sempat ngobrol panjang dengan beberapa wartawan gitu yang apa ya istilahnya yang sangat tergugah gitu, yang cerita gitu. Oh nenek saya tuh dulu di Indonesia. Di Indonesia dan saya melihat ini bisa jadi nenek saya gitu, maksudnya rasanya jadi mereka punya kedekatan yang sangat merasa rumahnya di Indonesia gitu, jadinya ada kulturnya juga sudah pada saat itu gitu ya, dengan ada bahasa Belanda, banyak bahasa Belanda, kulturnya sudah melebur dan jadi penonton sana merasa sangat dekat dengan film ini dan mereka menurut mereka untuk ini sebuah film sebuah film tentang masa itu yang cukup apa ya bahasa Indonesia ya, mereka mengatakan bernuans, cukup mempunyai nuans gitu, nggak hitam putih. Yes, itu tanggapan yang luar biasa karena sebagai closing juga di Rotterdam Film Festival ya. Dan sekarang ke Prangkotanya untuk masyarakat Indonesia di 30 April 2025 nanti. 20 menit aja kita udah disuguhkan dengan banyaknya menduga-duga. Nah, nanti value apa sih Molly yang pengen dibawa, value-nya seperti apa yang pengen disampaikan ke seluruh penonton Indonesia di 30 April nanti? Silakan. Fokus film ini anchor dari memang ada 3 karakter di Prangkota gitu yang kuat gitu, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Hazil gitu, dimana 3-tiganya terlibat dalam cinta, perjuangan dan pengkhianatan ini. Tapi anchor dari film itu sendiri ada pada Isa yang memang mempunyai apa ya istilahnya ya, mempunyai tuntutan untuk menjadi seorang pejuang gitu istilahnya, dan memang seorang pejuang tapi juga dimana selain berjuang untuk kemerdekaan juga ada keseharian di situ, karena perang pun kita butuh makan gitu. Jadi perang pun kita butuh menafkahi diri sendiri gitu, dan jadi apa ya sepanjang film tuh juga ada keseharian mereka gitu, gimana seorang Fatimah sulit memberi makan buat anaknya gitu, gimana Isa sebagai seorang bapak sulit untuk menafkahi gitu di zaman yang sulit gitu. Jadi cukup relatable ya sebenarnya, karena saya maksudnya ini cukup ke sebuah keseharian yang menurut saya mungkin kita semua juga pernah mengalami gitu, cuma dalam masa politik yang cukup genting gitu, kurang lebih sih gitu. Perjuangan tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah pun ada terjadi perjuangan. Ada perjuangan dalam rumah dan perang dalam luar rumah dan di dalam rumah. Perang di luar rumah dan di dalam rumah, luar biasa. Dan akhirnya terwujud kolaborasi bersama dengan Star Vision. Tadi kita udah dengar langsung dari Pak Paulus. Kalau dari Mbak Molly Surya sendiri? Saya sangat excited dan jujur sangat berterima kasih, sangat grateful dan juga jujur ya, maksudnya film ini mungkin kalau yang tahu karir saya sebelumnya, saya selalu membuat film yang skalanya lebih kecil gitu istilahnya, jadinya jadi untuk lompat ke film, bukan lompat sih apa ya, untuk berkembang ke sebuah film klasik dan epic seperti Prangkota ini memang kita butuh banyak dukungan gitu, dan Star Vision menurut saya mempunyai apa ya, sebagai salah satu studio paling besar di Indonesia juga mereka punya masih mempunyai visi seorang filmmaker gitu istilahnya ya, menurut saya masih menghargai apa ya memang kita memang sebuah produk sinema gitu, sebuah produk film, tapi ini juga sebuah sinema gitu, gimana lo datang ke bioskop dan menikmati sebuah film dan tergerak gitu. Menurut saya kesamaan visi itu sih yang membuat saya sangat excited untuk 2 film kita ya Pak. Yes, yang insya Allah luar biasa tahun ini. Yang 2 bulan lalu kita baru fresh untuk judul yang satu lagi kan. Terima kasih Mbak Molly Surya, luar biasa, thank you. Nanti kita ngobrol dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke jajaran cast, ada abang kita Chico Jericho sebagai Iza.
Oh, masih kok main biola sekarang? Oh, nanti di gala premier ya. Di gala premier main biola sih menarik. Karakter Isa, kita pengen tahu karakternya seperti apa dan pengen tahu juga cerita dari Bang Ciko. Gimana pertama kali ditawarkan project ini? Silakan. Oke, saya bercerita tentang karakter Isa dulu. Iya, silakan. Ya, karakter Isa ini adalah Isa seorang bapak, seorang suami, dan juga dia seorang guru. Bisa dibilang dia seorang pejuang. Dia bukan pahlawan ya. Dia seorang pejuang yang bisa dibilang tidak sempurna. Dia menginginkan kemerdekaan. Gitu, di zaman yang benar-benar dibilang Indonesia pada saat itu sudah merdeka, tapi masih banyak penjajah saat itu. Dan bagaimana dia bertahan untuk melindungi keluarganya, dan bagaimana dia harus menjalankan misi karena dia salah satu orang yang diseniorkan di dalam sebuah organisasi pada saat itu. Yes, baru boleh segitu karena tadi baru kita lihat juga 20 menit ya. Belum boleh banyak-banyak dulu. Terus gimana saat pertama kali diajak bekerja sama dengan proyek ini? Nggak bisa nafas, deg-degan, berkecamuk, mix up feeling. Happy banget sih ditawarin film sama Molly Surya. Yeah. Karena kebetulan gue waktu pacaran sebelum gue nikah, gue nonton filmnya Molly. Oh, jadi movie date-nya filmnya Molly ya? Film Molly waktu itu nonton Marlina. Terus wah, suatu saat siapa tahu gue bisa diajak main film sama Molly. Bener, diajakin ketemuan waktu itu sama Rama, ngobrol ngopi pagi-pagi. Jadi ditanya-tanya lagi jalan proyek apa, dan kebetulan waktu itu belum lagi jalan proyek apa-apa. Ditawarin lah proyek film ini, Perang Kota. Gue langsung diem, langsung gue yain. Gue baca skripnya, dan ini it's very challenging buat gue karena untuk menghidupkan karakter Isa ini karakter yang sangat kompleks ya. Orang introvert, di dalam pikirannya itu berjalan terus, berperang. Dalam pikiran dia mikirin bagaimana cara dia bertahan, bagaimana dia cara menafkahi keluarganya, bagaimana dia memperjuangkan gitu kemerdekaan yang sama-sama, di mana semua orang pada saat itu lagi ingin memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonial. Yes, jadi langsung tanpa banyak berpikir langsung yes gitu Dan ya. ada PR lagi. Adalah? Saya nggak pernah menyentuh biola. Nah itu gimana pertanyaan selanjutnya? Gimana saat tantangan dan mainnya luar biasa? Dan kebetulan oleh Sine Surya difasilitasi gitu. Kami ada coaching untuk biola. Yang pertama saya dapat raport C. Itu udah bagus untuk awal, C bagus ya. Berapa lama tuh? Ya mulai naik lah ya, mulai naik. Bisa ditanya sama Molly sama Rama, karena kita latihan biolanya di kantor Sine Surya. Mungkin mengganggu mereka lagi bekerja pada saat itu lagi nulis skrip. Tapi I'm happy. Jadi banyak banget yang harus dikejar di Tokoh Isa ini, dan juga dari segi dialog tadi teman-teman mungkin juga sudah nonton ya. Kita harus mendeliver senatural mungkin bagaimana caranya, tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada era tersebut. Gitu. Yes, tepuk tangan untuk Mas Chico Jericho. Sebelum ke jajar case lain, kita minta konfirmasi ke Mbak Molly Surya nih. Pemilihan Chico Jericho gimana ceritanya dan berapa lama tuh berarti proses belajar main biolanya juga? Kalau sama Chico tuh sebenarnya gue sama Rama udah naksir lah. Oke, udah diincer ya. Cuman emang kebetulan kita memang istilahnya ya belum ketemu peran yang cocok gitu. Jujur waktu itu kita memilih Chico itu karena mungkin perbedaan, maksudnya kalau seandainya baca Isa di skrip itu tuh beda banget sama Chico. Ya. Beda banget, beda mungkin 180 derajat berlebihan. Cuma maksudnya lumayan cukup berbeda gitu istilahnya gitu. Kalau Chico kan supel gitu, sedangkan Isa tuh yang diam, jarang ngomong gitu. Seperti karakter utama gue di film jadi tapi dan ada juga maksudnya ada yang belum gue bisa gue reveal di sini peran dia sebagai laki-laki, dan menurut saya tuh gimana ya, karena perbedaan karakter itu dan juga dengan kecakapan beraktingnya dia bisa memberikan dimensi yang berbeda gitu. Yes. Kepada perannya gitu. Tidak ada layer satu lagi gitu. Nah, pun pada saat mempelajari biola ya, berarti itu sudah bersama karena kan harus masuk banget tuh berarti. Oke, siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung Bang Chico. Kita ke Ariel Tatum sekarang. Tepuk tangan dong sebagai Fatimah.
Boleh diceritakan karakter Fatima jelasnya gimana, karena tadi menimbulkan banyak pertanyaan setelah 20 menit kita sneak preview. Dan pada saat ditawarkan proyek ini seperti apa? Silakan Ariel Tato. Fatima menurut saya bukan hanya sosok perempuan di tengah medan perang, tapi adalah seorang istri yang layak dicintai. Peran sosok ibu di dalam diri Fatimah ini menurut saya sangat naluriah ya. Tapi di dalam situ juga banyak sekali layer kompleks yang luar biasa, yang saya diberikan kepercayaan luar biasa untuk membantu mengisi bersama selama proses workshop. Yaitu di dalam situ ada resiliensi yang sangat tinggi, ada semangat berjuang yang sangat tinggi, ada cinta dan kasih yang luar biasa kepada suaminya. Dan juga aku merasa kualitas-kualitas yang ada di diri Fatimah itu banyak sekali aku temukan di perempuan-perempuan di hidup aku. Jadi bisa dibilang Fatimah adalah sosok yang cukup inspiratif sih buat aku pribadi juga gitu. Dan jujur pas pertama kali banget ditawarin untuk join di film Perang Kota ini, reaksi pertama aku adalah nangis, Pak. Aku nangis beneran because I've been a fan of Molly's work for so long. Dan aku rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu, semua cast yang ada di film ini gitu. Sungguh sebuah kehormatan diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah yang luar biasa inspiratif buat aku. Yes, di sini bareng sama Bang Ciko dan juga Jerome. Gimana Ariel Tato nge-build chemistry dengan dua sosok yang sangat luar biasa di kanan kiri kamu ini? Kami diberikan kesempatan yang cukup panjang ya untuk saling membantu memperkuat karakter masing-masing. Dan tentu saja sebelum kami masuk ke karakter masing-masing, kami juga banyak waktu untuk sharing bertiga secara personal gitu, bukan sebagai karakter. Jadi kami bangun dulu dari hubungan personal kami bertiga. Kita banyak sekali proses workshop sama Bapak Aji Bong. Di luar itu juga kami banyak melakukan kegiatan bersama. Dan sepanjang proses syuting itu juga kami selalu bersama. Jadi nggak kesulitan sama sekali sih. Itu proses yang sangat menyenangkan dan sangat aku rindukan sejujurnya. Kayaknya bisa dibilang ini adalah proses film yang paling panjang yang pernah aku lalui. Ya. Kita berapa bulan? 6 bulan? 8 bulan? 6 bulan gak sih? Sumpah 6 bulan kan? Iya lama banget tuh. Kita selalu bersama-sama setiap hari. Ya. Selama reading 8 jam, 6 jam setiap hari bersama-sama. Jadi aduh sedih banget rasanya pas kita harus berpisah. Yes, itu dia kekangenan ini akan dijawab di 30 April nanti. Ariel Tato untuk tangan teman-teman. Terima kasih. Kita ke Jerome Kurnia. Mana Mbak yang di sini tadi ngapain ini? Siap Jerome Lover. Iya. Ada atas juga ternyata ya. Gitu ya. Oke. Jerome Kurnia, pengen tahu Jerome saat pertama kali mendapatkan proyek ini gimana sih ceritanya lo bisa ada di sini Jerome? Itu dulu deh. Oke. Tapi lo harus tahu dia ada fun fact dikit. Silakan. Gue masih sedikit speechless karena ini baru pertama kali gue ngeliat di layar besar. Jadi rasanya itu beda banget. Iya. Dan mereka juga, dan itu seneng banget sih. Dan tadi namanya apa? Pertama kali dihubungin sama Bang Molly gimana ceritanya? Oh panjang. Iya. Kesannya udah berapa lama ya? Gue udah lupa. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. Kalau punya anak udah SD. Iya benar. 7 tahun yang lalu tiba-tiba ada DM masuk. DM ya? Oke, DM awalnya. Modern. Terus? Ada DM yang masuk. Ada yang nawarin nih. Dan gue udah tahu pada saat itu Rama siapa, Molly siapa, gue ngefans banget sama karya-karyanya mereka. Pas DM masuk, boleh ketemu, wah dapet nih gue bilang kan. Tapi gak gue balas dulu. So jual mahal dikit. Gue bilang mungkin 3 jam lagi lah gue balas. Sampai bertahan 2 menit doang habis gue balas. Gak bisa. Pemikiran. Molly Surya nih. Nah, akhirnya setelah itu kita ketemu, kita ngopi pagi-pagi, ngobrol dan tukar pikiran mau bikin film Perang Kota ini. Dan sampai sekarang gue bahagia banget itu terjadi. Belum ada judul ya, tapi belum ada skrip bahkan. Oke, nanti kita ke Mama Molly, tapi ke Jerome dulu. Silakan lanjutkan dulu. Makanya
tadi gue pas lagi duduk di sini 20 menit selesai, pas mau maju ke depan, gue merasakan sesuatu yang gue udah lama gak ngerasain. Gue grogi. Gue mau press con grogi ya. Yeah. Mungkin karena ini means a lot to me. Yes. Setelah 7 tahun belakang. Jadi itu mungkin bisa mendeskripsikan betapa bahagia gue saat itu dan sekarang. Oke, sebelum lanjut ke gimana karakter Hazil, tapi ke Mbak Molly dulu. Kok bisa 7 tahun lalu DM terus belum ada skrip, belum ada judul, udah ke Jerome Kurnia? Jadi waktu itu tuh aku ke bioskop nonton filmnya Mas Hanung Bramantyo. Dan kalau nggak salah itu film pertamanya Jerome. Dan gue nonton tuh, aku nonton kayak openingnya ada satu karakter gitu yang full ngomong bahasa Belanda dari sambil jalan gitu. Gue bilang, terus nggak pernah lihat pada saat, karena itu film pertamanya dia, nggak pernah lihat dia kan sebelumnya kan, siapa nih anak gue gitu. Terus udah langsung buka IMDb, oke Jerome Kurnia, langsung kita Google, terus langsung lihat Instagram loh. Wah nih, dan kayaknya rasanya ketika bukan cuma melihat seorang aktor yang bagus ya, tapi somehow aku ngelihat ada Hazil di situ. Emang karena pada saat itu lagi abis baca bukunya abis baca bukunya Motor Lupi, dan Motor Lupi kayaknya ada Hazil di sini. Dan pada saat itu akhirnya nge-stalk Jerome di Instagram. Kirimin ke Rama, dia mah gitu. Dia juga sama ya. Oke. Pada saat ngobrol ternyata digolek dan benar, ternyata sosok Hazil dekat banget sama Jerome. Iya, kita ngobrol beberapa kali gitu. Kita kalau pada saat itu diajak nama ngopi ya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Luar biasa. Jam 7 pagi. Itulah proses casting kita. Jadi kalau yang di DM ngajak ngopi jam 7 sama Mas Rama atau Mbak Molly, iya. Jam 7 pagi yang ngobrol, ya kita ngobrol aja sih sebenarnya, nggak ada pembicaraan banyak soal filmnya apa segala macam, tapi ya kita ngobrol, pengen gimana cara kita berkomunikasi gitu sama lain. Ya udah kita jajakin mulai dari situ. Dan akhirnya berjodoh ya sampai dengan sekarang. Ya. Siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung sama Mbak Molly. Jerome Kurnia kembali ke Jerome, berarti karakter Hazil gimana saat mendapatkan karakter ini, yang bisa dijelaskan karakternya seperti apa sih? Perjuangan, cinta, pengkhianatan, part yang mana? Semuanya mungkin. Semuanya, mantap. Tapi kalau dikasih tahu nanti nggak asik. Betul. Hazil itu anak muda yang punya energi besar di dalamnya. Seperti anak muda pada umumnya lah ya. Tapi energi besar ini dia channelkan untuk kebebasan, untuk perjuangan. Dia merasa ini adalah takdir dia. Karena Hazil itu dia sangat tidak suka dengan penjajahan. Menurut dia ini nggak cocok gitu. Dan biasa anak muda kan punya perasaan itu, sering terjadi sampai sekarang pun gitu kan. Jadi ini yang dia channelin adalah untuk ini tujuan hidup gue harus fight untuk kemerdekaan. Itu satu. Dan kedua, mungkin tadi udah sempat bisa dilihat dalam 20 menit ke belakang, Hazil itu datang bukan dari background yang mods, tapi dia adalah orang yang sangat privilege. Dia orang yang sangat privilege. Tapi dari situ kita bisa melihat, nih anak privilege, tapi kok mau melakukan hal-hal yang seharusnya bisa aja dia oke, gue privilege, gue di rumah aja, gue gak ikut campur gitu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa dia punya fight yang sangat tinggi, dia punya tujuan, dimensinya banyak lah. Waduh, jadi menarik, dimensinya akan diungkap lagi di 30 April nanti ya, Jerome ya. Dan setelah itu juga yang mau gue sampaikan adalah Hazil ini dia mempunyai sahabat yaitu Isa. Dan bersama-sama kita bisa lihat lah nanti antara kita bertiga siapa yang berjuang, siapa yang bercinta, siapa yang mengkhianat. Wow, siap, terima kasih Jerome. Terakhir mungkin sebelum ke teman-teman media kembali bekerja sama dengan Star Vision juga kali ini, Jerome gimana rasanya? Bahagia karena saya itu langganan. Iya betul. Semoga ya. Semoga. Amin. Pengennya langganan. Iya amin. Dan selalu bahagia bekerja sama Star Vision karena aku selalu mendapatkan apa yang aku butuhkan sebagai aktor. Waktu yang cukup, bantuan yang cukup, dan itu sangat penting. Karena contoh kalau
Ciko harus belajar biola gitu. Nggak bisa belajar itu cuma dalam waktu 2 minggu, ya. kecuali jenius banget. Tapi kita harus dikasih waktu dan ritme yang tepat, dan itu yang aku dapatkan dari Star Vision menurut aku, dan juga dari Sina Surya. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman cast dan juga jajaran filmmaker. Tapi kita akan berikan kesempatan ke teman-teman media. Tapi setelah 20 menit tadi kayaknya seru kalau kita remind lagi dengan trailer yang kemarin juga teman-teman saat datang ke film Komeng kita sama-sama gala premier. Sebelumnya sudah ditunjukkan tuh official trailer dari film Perang Kota. Nah, sebelum kita ngobrol langsung dari pertanyaan teman-teman media, kita akan lihat dulu official trailer dari film Perang Kota. Ini dia, silakan, selamat menyaksikan. Belanda pakai baju Inggris, menyerang Spartan. Mereka muda, mengejarkan aktivisi Inggris. Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satunya yang selamat. Dia tidak butuh doaku. Kau cinta dia? Aku istrimu, Sah. Dan aku paling mencintaimu lebih dari aku mencintai siapapun. Kejar aku ke Bukit Tinggi seperti aku kejar kau ke Surabaya. Cepatlah. Mana Hokman? Kita sudah menunggu sekian lama. Dit is zelfmoordmissie. Memang apa salah yang mati demi kemerdekaan? Mati sebagai pahlawan. Itu dia. Sudah makin menebak-nebak setelah 20 menit dan juga dapat official trailernya teman-teman media. Dan kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran cast dan filmmaker. Silakan boleh angkat tangannya. Luar biasa ya. Silakan teman-teman dari Publicis akan membantu. Siapa dulu? Ya. Ya. Oh ya luar biasa nih. Sinefil nih. Sebutkan nama, media, dan pertanyaan yang nanti baru ke atas ya Pak. Nyalain dulu. Selamat sore, saya Edvan dari Jakarta Club. Keren banget tadi 20 menit ya. Aku mau nanya risetnya Mbak Molly Surya tentang tentara Gurkhanya itu loh. Selama ini kan kita tahu Nika itu ya cuman orang Belanda dan Inggris ya, tapi selalu melupakan peran Gurkhanya. Risetnya itu gimana? Sibuknya gimana ketika meriset itu, dan gimana sih kerumitan menyulap kota-kota tadi jadi pasti repot banget kan? Lihat muka gue stres nggak? Sampai sekarang loh nggak Wah kita stres ya. Ketika tayang di Rotterdam, apa namanya itu pasti banyak juga lah ya yang mungkin orang-orang India ya. Apa ada pertanyaan, wah ada orang Indonesia berani ngedirect banyak orang India gitu loh.
atau Nepal di film ini. Dan kebetulan aku hari ini bawa novelnya, Jalan Tadi Ujung. Minta izin nanti minta tanda tangan semuanya. Semuanya ya, semuanya nih. Dan aku tadi salut ya, ada beberapa naskah yang mirip banget dengan di buku gitu loh. Ini berarti kayak fan service ke fan service-nya Mokhtar Lubis ya. Jadi makasih banget untuk Mbak Molly. Sama-sama. Dan tadi tukang becaknya itu Mas ini gue sih Anggun Priambodo. Oh yes. Oke, thank you. Terima kasih. Ber-20 menit udah mulai Tadi apa pertanyaannya riset? Riset untuk gurkanya dan juga menyulap konten-konten tersebut. Risetnya cukup ekstensif ya, ekstensif dalam arti kata karena tadi kita ada di pandemi, sempat kan pas persiapan, pas nulis juga gitu. Kita punya source yang sangat berharga yaitu bukunya, gitu, dimana ubel-ubel, tentara ubel-ubel di situ cukup dibahas dengan cukup ekstensif gitu istilahnya, dan akhirnya kita juga ngelihat di perpustakaan gitu, menggali archive, tapi yang paling utama itu kalau aku risetku itu lebih bersifat lebih daripada detail-detail, maksudnya detail-detail ya juga sama gitu, dan dan gimana kita mencoba untuk menggali sebuah perspektif saya tentang masa itu, karena kalau untuk belajar sejarah kita semua belajar sejarah gitu, dan saya nggak mau jadi guru sejarah di sini gitu, tapi saya di sini ingin menceritakan soal perspektif saya tentang masa itu, tentang masa sekarang, tentang dunia ini gitu, tentang cinta, perjuangan dan pengkhianatan tadi gitu. Jadinya apa ya istilahnya ya, kita banyak ngobrol juga dengan sejarawan. Ada beberapa nama yang kebetulan, dan sebenarnya salah satu tidbitnya itu sih, maksudnya salah satu fun fact-nya tuh saya pernah ngobrol dengan satu sejarawan dan dia juga pernah tinggal di Jalan Jaksa, dan kita ngobrolin bukunya pada saat itu, dan dia bilang ya dan saya sebenarnya ngambil judul Perang Kota tuh dari dia, karena dia bilang pada saat itu Jakarta sedang dalam keadaan perang kota gitu, dan hand saya ambil dulu itu gitu. Yes. Bagaimana lamanya menyulap tadi ya tampakan kota-kota tersebut? Saya punya konsep yang agak ngerepotin sih gitu, meskipun filmnya 4:3 dalam arti kata, filmnya kan kayak film zaman dulu tuh nggak widescreen gitu, kita cuma 4:3, tapi saya mau kameranya terus bergerak gitu, dan jadinya mungkin kalau pernah ke Semarang kayak ini ngenalin enggak gitu, kayak kalau pernah ke Surabaya nih kayak ngenalin enggak, karena memang kita mengcombine real location gitu, lokasi beneran, dan juga via, maksudnya kita juga bikin set extension dengan visual effect gitu, jadinya cukup ekstensif pekerjaan post productionnya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, kita waktu itu udah syuting udah lumayan lama gitu, tapi memang emang proses pasca produksinya memang memakan waktu, biaya dan kreativitas dan resources yang cukup banyak gitu, kurang lebih gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mbak Molly sudah jawabannya. Thank you. Mana Mas? Nanti ditandatangani insyaallah. Oke, selanjutnya silakan. Iya, sebelah sini. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Iya, silakan. Halo, aku Cynthia dari Kompas.com, mau tanya beberapa ke Mbak Molly, mungkin kenapa judulnya Perang Kota, terus idenya dari mana gitu awalnya, terus lalu lokasi syutingnya ini tuh di mana sih gitu, kayak rasanya kayak zaman dulu tuh kayak kerasa banget gitu, terus keseruan saat proses syuting tuh seperti apa dari para cast juga boleh dijelasin juga. Terus yang menarik juga selain Kak Chico Jericho main biola, tadi Kak Ariel Tato megang senjata juga tadi ya. Nah itu ada pembelajarannya kan saat pegang atau seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mbak Molly. Kalau tadi judul Perang Kota barusan aku cerita. Iya, betul. Sebelumnya pas sekali. Kayak belum ada 5 menit ya. Jadi nggak perlu diulang ya. Kalau soal syuting di mana, kita syuting di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Ambarawa. Keseruan saat syuting yang bisa di-spill dari keseruan saat syuting, saya syuting jujur agak stres karena pusing mbak, bikin film periodik pusing. Banyak yang mesti dipikirin, tapi fun sih, maksudnya sangat excited. Ini pertama kalinya saya mungkin karena saya menulis skenario dan juga menyutradarai. Biasanya saya skenario kelar
terus udah saya buang tuh peran saya sebagai penulis skenario, terus saya jadi sutradara gitu. Tapi kali ini saya agak berbeda karena mungkin karena prosesnya yang panjang, jadinya saya sempet lah ada nambahin scene, ada ngerombak satu dialog lah berapa halaman tuh sekaligus gitu, dan tiba-tiba pemain-pemain ini dapat kejutan gitu deh, dapat kayak skrip baru gitu kan, halaman baru gitu, apaan nih gitu istilahnya, lo kapan nulis ya Mol gitu, terus ya udah jadi karena jujur ada banyak hal yang mungkin inspiratif ya, saya mungkin karena sudah bertambah umur juga jadi mungkin lebih kadang jadi lebih mengobservasi gitu dan melihat dan mencoba bereaksi gitu dengan inspirasi-inspirasi yang terjadi di sana gitu kan. Oke, siap, terima kasih. Kalau Pak Rakes tadi boleh di-spill ya masing-masing keseruannya. Oke, kalau dari saya sih setiap harinya tuh ada aja kejutan, surprise gitu, kayak surprise gitu. Yang kayak tadi Mbak Molly dikasih tahu gitu, ada pengembangan dari skrip gitu, karena Molly juga ngerespon gitu apa yang terjadi di set dan apa yang bisa dipergunakan. Tapi kami happy-nya di sini adalah saya pribadi, seluruh ensemble cast ini mempunyai energi yang sama dari sutradara juga. Jadi kita benar-benar kayak punya spirit yang sama. Yuk kita selesaikan film ini dengan baik. Jadi kita semangat gitu, kita happy gitu, walaupun di depan ada aja gitu kejutannya. Adegan-adegannya juga bisa dibilang bukan adegan yang mudah ya, banyak sekali yang shot-shotnya itu lumayan panjang dan eksekusinya itu juga lumayan sulit, tapi kita happy. Yes, itu dia. Gitu, karena ya senang lah bisa bekerja sama di sini sama Ariel juga sama Jerome yang benar-benar membantu memberikan energi gitu untuk saya menghidupkan Isa, dan terima kasih juga buat Molly juga yang memberikan saya kesempatan untuk mengeksplor Isa sedemikian rupa. Siap, terima kasih Mas Iko. Selanjutnya Ariel Tatum, dan juga boleh dijawab tadi gimana tuh proses latihan pegang senjata dan lain-lain. Iya, proses syuting sangat menyenangkan, bahkan dari awal kami mulai workshop pun udah energinya berasa sekali ya, bahwa kami semua sangat amat fokus dan mau memberikan segalanya dan lebih gitu, bahkan kalau bisa dikasih lebih kita kasih lebih gitu semuanya. Perkara senjata, iya, kami melalui sebuah workshop juga, cuma yang lebih berat dari senjata adalah gendong salin sepanjang sequence awal film, yang merupakan ide saya sendiri yang saya sesali karena itu lari-lari bershot-shot, bersin-sin berhari-hari, dan aku harus menggendong anakku si Arban yang luar biasa. Tapi ya itu ada hal yang masuk akal yang menurut saya perlu dilakukan Fatima gitu. Fatima senang dengan keputusan itu, Ariel tidak. Tapi demi totalitas untuk Ariel Tatum masuk ke dalam Fatima, dilakukanlah hal itu. Gendong terus. Terima kasih Ariel Tatum. Kalau dari Jerome, ada nggak yang menyenangkan buat lo sama proses syuting yang bisa dibagikan? Banyak sih yang menyenangkan. Proses-prosesnya yang gue suka. Kita banyak workshop. Ada workshop, gue ikutan juga workshop biola. Kita melakukan proses reading. Bahkan kita ada workshop intimacy. Oke. Dan itu menurut gue patut diterapkan di semua film di Indonesia yang mempunyakan adegan-adegan intimacy. Dan itu juga sangat bagus sih. Jadi jatuhnya kayak koreografi. Yes, itu ya. Terima kasih Jerome, terima kasih teman-teman cast. Selanjutnya silakan, ada di mana? Oke. Tekan dulu ya, tekan dulu. Iya. Ya, sebelah dulu biar nggak naik turun, silakan. Silakan. Aku Nuti dari Cinemax. Ini tertarik sama Kak Ariel yang jadi Fatima. Tadi kan ada idenya lagi gendong. Itu dari idenya Kak Ariel. Terus ini kan dari novel yang lama, yang sastra gitu. Kira-kira apa lagi eksplorasinya supaya bisa relevan karakter perempuan dalam film ini untuk yang tontonan masa sekarang gitu. Mungkin bisa di-share. Makasih. Terima kasih Mbak Nuti. Silakan Ariel Tatum. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Pada awal sebelum kami memulai proses workshop, aku kebetulan pertama kali membaca
buku Jalan Tak Ada Ujung ini pas aku SMP. Jadi begitu ditawarin film ini, dikasih tahu akan adaptasi dari buku tersebut, aku membaca ulang lagi buku tersebut. Dan mungkin kalau teman-teman pernah baca juga, mungkin tahu bahwa karakter Fatimah di buku ini itu banyak sekali yang bisa kami explore ya Mama ya. Dan selama proses workshop itu kami berdua benar-benar diskusi terus-menerus apa aja layer-layer yang bisa kami tambahin untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah ini, yang memang pada dasarnya juga menurut saya pribadi masih sangat relevan untuk disaksikan di era modern saat ini gitu. Karena menurut saya Fatimah ini di luar yang seperti tadi saya bilang ada naluriah keibuan di dalam dirinya, tapi juga ada banyak sekali unsur-unsur inspiratif di dalam diri dia, seperti resiliensinya, seperti dia mempunyai kebebasan. Aku merasa Fatimah itu sangat punya hubungan pernikahan yang cukup merdeka gitu bersama Isa, karena Fatimah selalu bisa punya kebebasan untuk membuat keputusan, untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat Fatimah gitu. Jadi itu sih menurutku yang membuat Fatimah itu masih relevan di era modern ini gitu. Oke, siap. Terima kasih Ariel dan Tom. Selanjutnya yang di atas tadi aja berdiri. Iya. Silakan. Sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Selamat siang semua, terima kasih. Nama saya Ilham dari Cinema Fans. Terima kasih juga untuk sneak previewnya dan official posternya, bagus banget. Oke. Yang pertama untuk Mbak Molly, tadi kan sempat mention format layarnya menjadi 4:3 gitu. Kenapa nggak 16:9 atau yang lain gitu? Apakah format ini akan rilis versi IMAX? Terus penggunaan subtitle apakah hanya muncul saat penggunaan bahasa asing saja? Dan untuk para cast, siapa sih karakter atau tokoh yang menginspirasi kalian untuk menghidupkan karakter Isa, Hazil, dan juga Fatimah? Apakah dari karakter pahlawan Indonesia kah, ataukah dari tokoh-tokoh yang lain seperti film-film action sebelumnya yang menginspirasi seperti itu? Terima kasih. Siap, terima kasih. Kamu boleh silakan. Boleh pinjam mikrofonnya, Ariel boleh. Tadi aku tanyakan 4:3. 4:3. Kenapa 4:3? Jadi ini saya sempat sempat debat awalnya juga. Banyak yang kenapa 4:3 sih mau? Kenapa enggak? Ada macam-macam ya, mungkin kalau dari penonton awam cuma tahu 4:3 sama 16:9, tapi sebenarnya ada macam-macam. 4:3 ada yang lebaran dikit, atas bawahnya kelihatan, terus ada yang widescreen. Kalau Marlina tuh dulu lebar banget. Nah itu jadi saya ini ingin fokus sama karakter-karakter di film ini gitu. Saya tahu ketika kita membuat sebuah film periodik, kadang-kadang saya sendiri juga ya, saya nggak bilang penonton doang, saya sendiri tuh pasti sibuk ngeliatin set itu, ngeliatin set ini, ngeliatin set itu gitu, maksudnya ngeliatin zaman dulu kayak apa gitu. Sudah jadinya mungkin saya jadi tidak sefokus itu sama karakter-karakternya. Jadi memang keputusan saya mengambil 4:3 itu adalah untuk memberikan fokus tersebut kepada untuk perasaan yang lebih dekat sama karakter-karakter utama di film ini. Jadi ada rasa, dan tadi kan kalau kita lihat 20 menit pertama ya, mungkin itu contoh yang sangat baik gitu, karena perspektifnya pindah-pindah kan, dari Isa ke Fatimah gitu, ke Hazil gitu, dan di situ kita selalu melihat treatment kamera yang cukup mirip gitu istilahnya gitu, steadicam kita ikutin, makanya tadi susah bikin koreografinya mumet, cuman emang tapi salah satunya kalau seandainya itu saya bikin dengan format 16:9 widescreen, rasanya nanti jadi epic banget, rasanya jadi terlalu wah gitu istilahnya. Sedangkan saya ingin ada kesederhanaan di film ini, saya ingin ada keklasikan di film ini seperti kita menonton film lama, rasanya nggak mau terlalu modern, jadi kurang lebih untuk membalance itu. Maaf ya jawabannya agak ribet, mungkin satu SKS. Terus penggunaan subtitle hanya di bahasa asing atau gimana? Ya. Rencananya nanti akan ada subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di setiap bahasa asing yang ada. Oke, siap. Terima kasih Mbak Molly untuk jawabannya. Para cast boleh dijawab, ada tokoh inspiratif nggak saat memerankan karakter masing-masing? Ya, kalau untuk tokoh Isa sendiri sebenarnya ya
ini sebagai seorang aktor ini kan kita apa ya, kita mempunyai proses mencipta ya, jadi kita dibebaskan gitu. Bagaimana menurut kamu gitu, Isa itu seperti apa? Kalau menurut saya, karena ini berdasarkan dari buku yang sudah ditulis oleh Pak Mokhtar Lubis, saya juga baca untuk menguatkannya itu. Dan di sini saya berbicara langsung sama Molly, kalau misalnya Isa gue bikin seperti ini gimana? Molly memberikan kebebasan gitu. Jadi kami sama-sama membuat karakter Isa itu benar-benar dari scratch gitu. Jadi kita nggak ngelihat dari film manapun juga, tapi benar-benar pure kami bikin sendiri. Siap, terima kasih. Untuk mewakili yang lainnya juga, atau ada jawaban lain, silakan Ariel Tentu. Iya, kurang lebih aku sama seperti yang barusan Chico jelaskan. Aku juga menambahkan beberapa unsur selain dari bukunya, juga melihat sosok-sosok pejuang perempuan di era tersebut ya. Tapi terutama banyak sekali diskusi Hajah Rangkayo Rasuna Said bersama Mas Haji Bong. Terus juga tentunya banyaklah perempuan-perempuan lain yang juga aku ambil kurang lebih unsur-unsur yang aku rasa bisa masuk akal untuk aku taruh di wadah si Fatimah ini yang penuh layer gitu. Oke, siap. Kalau Jerome, silakan Jerome singkat. Kurang lebih sama interpretasi aku atas hasil dari naskah dan dari buku, ditambah dengan orang-orang yang aku kenal secara pribadi, itu diambil sedikit, kasih lihat ke Mbak Molly, cocok udah. Gas, siap. Terima kasih jajaran Gas dan juga Mbak Molly. Terakhir satu lagi mungkin, silakan boleh diatakan. Ya, gimana? Silakan dari Publicis boleh dibantu. Oke, Mas Jack ya, silakan Mas Jack. Oke. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Saya mau tanya nih ke Mbak Molly, sebenarnya apa sih yang membedakan film Perang Kota dengan film-film periodik atau film-film sejarah Indonesia yang sebelumnya? Karena tadi Mbak Molly juga sempat mention menggabungkan set real dengan juga set extinction ya, yang ada SFX gitu segala macam. Nah, ini apakah juga ada kontribusi dari koproduksi dengan 7 negara yang ada di film ini gitu? Dan selanjutnya setelah dari Rotterdam kemarin dan sekarang di Indonesia, apakah juga akan ada chance untuk tayang atau distribusi di negara lain? Terima kasih. Oke, siap. Mbak Molly dulu silakan. Jadi tadi ini apa? Sorry ya. Apa bedanya dengan film periodik lainnya? Periodik lainnya, mungkin ini karena settingnya cukup urban ya, cukup tentang keseharian gitu istilahnya gitu. Jadi meskipun ada cukup intens gitu, meskipun thrilling gitu, ada intens gitu, ada sesuatu, ada satu ketegangan gitu yang terjadi. Cuma kita juga akan melihat keseharian mereka. Kita juga melihat gimana ya istilah ini, juga settingnya di Jakarta, benar kota tengah Jakarta yang mungkin pada saat itu Jalan Jaksa tuh yang paling hits gitu ya istilahnya gitu, maksudnya dengan jadinya kita melihat anak perkotaan gitu istilahnya gitu, atau mungkin yang sekarang kita bisa bilang anak Jaksel sekarang gitu istilahnya, pada tahun itu yang dimana mereka pada fasih berbahasa Belanda gitu. Dan mungkin itu ya istilahnya, jadi ada rasa relate dan nggak kerasa gimana istilah, ada perspektif modern di sini gitu. Ini bukan lagi film yang ditulis di tahun 52 gitu istilahnya. Ini bukan lagi cerita yang ditulis tahun 52. Ini adalah cerita yang saya tulis tahun 2023 ya. 2025 ya. 2022 ya. Pokoknya yang saya tulis baru beberapa tahun belakangan ini gitu, kurang lebih itu perspektif modern tersebut sih yang menurut saya yang paling berbeda. Membuat berbeda dengan warna-warni, dengan fashion, dengan yang vintage gitu, istilah yang stylish gitu, yang mungkin mempunyai rasa dan tone yang cukup berbeda. Terima kasih. Tadi ada lagi set. Real set tadi. Iya, tapi pertanyaannya apa tadi ya? Itu nanti yang ketiga. Ya, yang dua tadi saja Mas Yegi. Tadi soal set. SFX. VFX visual effect ya. Oh iya, soal koproduksi. Iya, jadi kebetulan memang karena kita, jadi visual effect film ini dikerjakan dengan 3 negara ya. 3 negara, jadi ada yang di Amerika, Indonesia, ada di Belanda, udah 3 negara ya.
dan soundnya full di Prancis, kurang lebih dari maksudnya di. Jadi memang pasca produksi yang panjang dan cukup ribet dan cukup banyak traveling. Jadi memang funny tersebut gimana caranya kita memang mau memasukkannya ke dalam layar gitu istilahnya, ada di script gitu kan gitu. Dan kalau soal distribusi tadi memang kebetulan film ini juga akan rilis di negara Belanda, di Belanda, Benelux kan teritorinya namanya Benelux, Belgia, Netherlands, Luxembourg kayaknya. Belgia, jadi di Belgia, Belanda dan Luxembourg kita akan rilis bioskop di sana secara komersial tanggal 17 April. Luar biasa teman-teman, buat yang belum sempat bertanya di dalam studio ini, nanti akan ada kesempatan doorstop interview bersama jajaran cast dan filmmaker. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk filmmaker dan jajaran cast. Terakhir, closing statement kita minta dari Pak Parwas untuk closing statement ya Pak pada siang hari ini, silahkan. Ya, terima kasih. Saya rasa mungkin yang tadi ya kita mau garis bawahi ya, yang mau disampaikan. Ini adalah cerita baru ya Molly ya, bahwa betul ini judulnya Perang Kota, betul diangkat dari novel Lubis, tapi film ini adalah film untuk anak muda hari ini, untuk kita yang masih muda-muda seperti saya, seperti kalian hari ini. Ini adalah film yang sebetulnya mencoba menggabungkan tiga tadi, ya kan, cinta, perjuangan, dan pengkhianatan dalam kemasan yang sangat stylish, pendekatan yang sinematik, intens, ada thrillernya, sehingga mungkin kita akan bisa bercermin tentang apa yang betul ini kisah tahun 46, tapi apa yang kita lihat nanti adalah mungkin kisah kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mas Rama, ada yang mau ditambahkan lagi buat teman-teman?